Oke. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Tat? Alhamdulillah, Pak Danang. Sehat? Sehat. Mana kita bincang-bincang apa pagi sore nih? Oh, sore yang indah ini. Ya, apa yang materi menarik lah. Enaknya kita bicara pengalaman hidup aja ya, gitu. Apa yang agak berat aja dikit? Apa yang beratnya? Misalnya, kenapa, Tat ya? Ya. Umat Islam itu gampang terpecah belah, apa dari sejarahnya tuh bagaimana dulu? Apa zaman sahabat Rasul itu sudah mudah dipecah seperti sekarang ini? Ya. Ya, memang kalau bicara perpecahan ya, itu sepertinya sudah suatu sunatullah ya, sunatullah, ketetapan dari Allah. Ya, kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk bersatu kan, seperti firman Allah juga ya. Wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kan perintahnya, berpeganglah teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Itu secara idealnya. Iya. Nah, tetapi kita juga dengar bahwa dari hadis Rasulullah SAW ada yang terkenal, Rasulullah minta 3 doa kan, mungkin menjauhkan umatnya dari balak bencana atau dari kelaparan, dari banjir. Nah, tapi doa yang ketiga, meminta agar umatnya dijauhkan dari perpecahan, maka itu yang Allah tolak gitu. Nah, ditambah lagi hadis Rasulullah SAW bahwa nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Kalangan Yahudi itu jadi 71 golongan, 70 golongan, kemudian orang Nasrani pecah jadi 71 ya, kemudian kita pecah menjadi 72 golongan ya kan. Jadi nah, semuanya itu istilahnya tuh umat Islam tuh lebih banyak. Lebih banyak dibanding umat yang lain ya. Bahkan itu 72, tapi ingat Rasulullah menjanjikan bahwa kalau salah satu teksnya adalah satu di surga, kemudian satu di surga dan lainnya di neraka. Maksudnya yang di surga itu adalah mereka yang ikut aku dan juga para sahabat setelahku. Jadi sebenarnya jadi petunjuk kita, jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, terutama di akhirat, meskipun terjadi perpecahan itu, tetapi ingin jadi kelompok yang selamat, firqatun najiyah, adalah tetap ikut pada Rasulullah dan juga tetap ikut pada sahabat Rasulullah begitu. Iya, mau nanya tentang ini, Tat. Misalnya pada zaman Khalifah Utsman itu bagaimana kisahnya sampai bisa terpecah antara sahabat dengan istri Rasul? Iya. Misalnya bagaimana awal mula terjadi konflik tersebut gitu? Iya. Sebenarnya kan memang misalnya dimulai ceritanya dari pembunuhan sahabat Utsman. Oh gitu. Memang kalau kita telusuri kayaknya perpecahan itu memang ada perbedaan pendapat ya. Itu sebenarnya sejak dari Rasulullah wafat itu kan. Kita tahu Abu Bakar itu dilantik itu setelah ada desas-desus bahwa sahabat Ansor itu kan berkumpul di Bani Tsaqifah, Bani Sa'idah itu untuk mengangkat sahabat dari Ansor untuk menjadi khalifah. Telah berdebat ya waktu itu kan. Tapi Abu Bakar mengingatkan bahwa khalifah itu adalah dari kalangan Quraisy ya, Abu Bakar. Makanya di Tsaqifah Bani Sa'idah mereka pun sepakat akhirnya mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Saat itu tidak ada masalah, sudah sepakat Abu Bakar jadi khalifah. Kemudian Khalifah Abu Bakar meninggal 2 tahun kemudian dengan meninggal normal, kemudian baru dilanjutkan dengan Umar. Nah, Umar memang Islam mendapatkan kejayaan luar biasa ya, baik itu dari perluasan wilayah, bertambahnya kekuatan kaum muslimin ya. Nah, itu pun terutama setelah menaklukkan 2 empire besar ya, Bizantium di barat dan juga di timur di Persia. Nah, yang Persia ini kalau Bizantium barat sama timur tuh negara apa sekarang? Oh, sekarang ya artinya daerah Syam. Syam artinya Suriah, kemudian Palestina, Lebanon, ditambah dengan Mesir, karena Mesir masuk wilayah. Itu Bizantium ya, Timur. Bizantium Timur ya, Bizantium Timur. Kemudian juga Persia kan juga ditakluk di kerajaan Islam. Nah, tapi ada anasir-anasirnya itu, orang yang mungkin menyimpan dendam, sakit hati gitu kan. Sehingga akhirnya ada orang yang berkomplot untuk membunuh Khalifah Umar. Itu tokoh utamanya siapa tadi? Orang dari kaum mana itu yang punya maksud untuk membunuh dan mengeksekusi Khalifah Umar ini?
Khalifah Umar. Abdullah bin Muljam itu ya. Abdullah bin Muljam. Persia. Memang dari Persia dia tuh. Ya. Nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut bagaimana dengan kondisinya ya. Kondisi dia. Kemudian setelah dia membunuh itu kemudian dieksekusi juga, baru dihukum mati juga ya. Baru Umar menetapkan ada satu panitia itu yang ada terdiri dari 6, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair, Tolha, ada Utsman, ada Ali ya. Ya, mereka berembuk itu untuk menetapkan siapa jadi khalifah. Makanya ada yang mundur, kemudian tinggal 2 calon yaitu Utsman sama Ali kan. Mereka juga jajak pendapat juga lah, menanya pada tokoh-tokoh besar di Madinah. Itu berakhir damai ya Tete? Ya, damai. Akhirnya ditetapkan Utsman karena memang secara usia dia lebih senior ya. Utsman itu naik jadi khalifah usia 70 tahun, ya termasuk sudah tua ya. Dan memang masa pemerintahan Utsman ini berbeda dengan masa pemerintahan Umar. Kalau Umar itu termasuk keras kalau dikatakan. Beda karakternya. Ya. Sementara Utsman itu orangnya lembut, terkenal dengan kelembutannya. Dan juga tidak ada masalah dalam masalah ini, menikmati kehidupan dunia. Contohnya karena umat Islam itu lagi jaya, mendapatkan harta yang banyak. Jadi kalau untuk bermegah-megah ya. Tapi tentu saja bukan bermegah-megah dalam kategori ya tidak peduli dengan miskin, tidak peduli dengan orang lain, tidak seperti itu. Tapi boleh menikmati begitu. Makanya masyarakat Islam saat itu lebih suka dengan setelah meninggal Umar, lebih nyaman dengan kehidupan bersama Utsman. Nah, kalau nyaman kenapa sampai terjadi kejadian Utsman dibunuh itu? Ya. Itu jadi kan Utsman itu salah satu kebijakannya adalah mengangkat keluarga ya, salah satu keluarganya menjadi gubernur, menjadi pejabat di kolega terdekat gitu. Ya, itu berdasarkan ijtihad beliau kan. Ijtihad. Maka tapi kata di sini kayaknya ada memang gubernur-gubernur itu tidak bijak, mungkin ada agak-agak zolim lah ya, ada yang memanfaatkan situasi itu ya. Nah, makanya ada terutama kelompok dari Mesir datang ke ini, protes lah ya ke Umar, minta ini diganti gubernurnya itu. Akhirnya Utsman katanya ada buat surat itu untuk mengganti gubernur dari Mesir itu. Nah, akhirnya mereka pulang. Nah, tapi ketika di tengah jalan rombongan ini, mereka ada ketemu dan ini juga ada penunggang kuda, agak mencurigakan ini. Kayaknya dari Madinah menuju ke arah Mesir juga. Maka mereka tangkap. Nah, ketika ditangkap rupanya megang surat juga. Megang surat. Nah, surat itu dibuka, ada cap khalifah. Jadi yang dari Mesir datang, dari Madinah datang ketemu di jalan. Iya. Mereka lagi menuju ke situ, ke arah Mesir, belum sampai. Satu bawa surat dari gubernur, satu bawa surat dari... Dua-duanya seolah-olah yang surat yang si penunggang gelap ini itu bawa surat dari sang khalifah juga, dari Utsman. Karena ada cap itu. Ada capnya. Maka mereka marah soalnya karena di situ ada perintah bahwa untuk menghabisi atau membunuh mereka yang rombongan yang datang ini kembali. Jadi yang penunggang kuda itu seolah-olah bawa surat perintah lain. Oh iya. Perintah lain. Situ sakit hati tak? Nah, mereka jadi ini berprasangka, zon. Akhirnya mereka kembali, itulah mengepung rumah Utsman ya. Nah, untuk mempertanggungjawabkan itu ya. Jadi tapi Utsman juga ketika tahu itu dia tidak memprotes, maksudnya tidak menyiapkan pasukan khusus untuk membela dirinya, tidak menyiapkan security lah ya. Tidak ada tidak ada nih. Gitu ya. Dia biarkan aja, dan juga menyuruh para sahabat untuk tidak bela dirinya kan. Meskipun Ali pun menawarkan anaknya tolong jaga di pintu rumah Utsman ini jangan sampai ada yang masuk kan. Tapi disuruh pulang semua. Karena Utsman juga mungkin sudah dapat isyarat-isyarat ya bahwa memang itu adalah dia tidak ingin melibatkan kaum muslimin dalam fitnah yang besar ini. Jadi biarlah dia yang menanggung ininya kan. Maka ketika dia ini pada hari mau naas itu dia bermimpi bahwa dia akan berbuka puasa sama Rasulullah, bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, ya, minta dia berbuka puasalah sama kami. Maka hari itu dia berpuasa, baca Quran. Nah, hari itulah pas orang-orang di luar itu menerobos masuk ke dalam rumah yang di Madinah. Yang di Madinah itu. Akhirnya mereka mencoba membunuh Utsman ya, bayangkan membunuh orang yang dijamin masuk surga. Itu kan kalau kita berpikir kok kita bisa ya? Kita berprasangka buruk terhadap orang yang dijamin. Berprasangka buruk. Padahal zaman itu masih banyak sahabat, ya kan? Masih artinya masih ada itu, maksudnya zon itu tetap bisa muncul di kondisi masyarakat yang terbaik kayak gitu kan.
Jadi masuk, kemudian istrinya juga, istrinya Utsman itu kena sabet juga, jari-jarinya kan putus kan, Tapi nggak meninggal ya? nggak meninggal, baru kemudian Utsman yang terbunuh di situ oleh orang yang masuk itu. Maka setelah Utsman meninggal itu terjadi di bulan Zulhijjah ya. Nah, di mana para sahabat rata-rata itu sedang pergi haji. Sedang pergi haji. Baik itu Di gubernur-gubernur Mekah, ya? itu ya ke Mekah semua kan. Nah, jadi akhirnya kelompok yang sebenarnya yang Berkuda itu. setelah membunuh Utsman itu akhirnya mencari siapa kita harus ganti pemimpin. Maka mereka baiat Ali. Nah, kan? Karena Ali lah yang tersisa dari rombongan orang 6 yang dulu ya. Yang di panitia dibentuk Umar itu kan, yang layak, dan juga usia Ali berapa ya? Sekitar 56 tahun lah waktu itu. Sudah cukup ini. Syekh ya, sudah syuyukhnya diakui gitu. Jadi usia 56 diangkat. Nah, jadi kan seolah-olah itu kesannya orang ini membunuh, kok ini yang membunuh ini mengangkat Ali. Jadi muncullah lagi zona yang lain. Ada prasangka lagi. Orang yang baru datang dari Mekah. itu. Ada prasangka lagi, terutama juga di Mekah juga ada desas-desus. Kayaknya ini Ali ini ada kong kali kong gitu kan. Oh, ada curigaan ya. Nah, makanya dari Mekah ini kan begitu dapat berita, Aisyah kan berinisiatif untuk menuntut balas terhadap pembunuh Utsman. Mulia tujuannya, pengen menuntut untuk balas. Mencari Mengkisos kebenaran lah ya. Ya, mengkisos. Ya kan harus diusut siapa yang Diusut ini. secara adil lah ya. Dan itu didukung oleh Thalha dan Zubair, mereka ikut. Tapi sebagian sahabat oleh melihat yang memimpin karena wanita, mereka ada teringat dan hadis Rasulullah bahwa tidak beruntung satu kaum dipimpin wanita meskipun itu ummahatul mukminin kan. Nah, ada mereka yang tidak ikut tawakuf. Tapi ikut ke Aisyah juga banyak gitu kan. Pergi ke Madinah, ke arah Madinah untuk menuntut itu. Jadi sebenarnya tujuan mereka nih, tadi ijtihadnya pertama pasukan ini menuntut betul secara hukum Islam, betul menuntut darah orang yang membunuh. Ya kan, itu kan ada kisos ya. Jadi satu orang dibunuh, maka dibalas lagi bunuh oleh walinya atau oleh penuntutnya terhadap orang yang bunuh itu. Nah, tapi dari sisi Ali memandang bahwa karena situasi masih kacau, dia mau meminta baiat dulu gitu. Jadi baiat dari Madinah harus full dulu, baiat dari kota Mekah, Kufah, Basrah dulu. Rombongan yang penunggang kuda itu di antara mereka ada sahabat juga ya? Dia tuh kebanyakan adalah generasi berikutnya, ada anak sahabat. Oh, anak sahabat. Jadi ada bukan anak sahabat langsung. Iya, tidak sahabat langsung. Ya kan? Nah, jadi setelah itu mereka bertemu kan, kompromi, bertemu membahas masalah ini, dan sebenarnya mereka sepakat tidak melakukan konfrontasi, tapi besok akan dilakukan islah, yaitu yang pasukan Aisyah itu mendukung Ali dulu berbaiat kan. Itu besok mau dilakukan, tapi karena ini sudah alot ya kan, memang sudah sampai sore kan, sudah sampai malam, dua pasukan itu ngecamp di tempat itu kan. Nah, kemudian tersebar desas-desus di orang yang mendukung Ali yang kemarin demo ke Utsman kan. Kalau besok tercipta kesepakatan dua ini, maka kita akan kena ciduk ini. Ini pasti akan dicari siapa yang pembunuh Utsman, pasti akan dicari kan. Nah, ini bahaya, makanya mereka berinisiatif memulai itu, maka dibuatlah fitnah. Mereka serang pasukan, menyerang duluan. Pasukan Aisyah malam-malam itu. Jadi dibunuh-bunuhin. Bangkitlah emosi orang, wah ini sudah diserang duluan. Akhirnya bentroklah dua pasukan itu karena tadi yang terkenal dengan perang apa? Itulah perang Jamal. Karena Aisyah berada di atas unta. Jadi pemimpinnya baik itu Ali ataupun Aisyah itu tidak bisa mengontrol lagi pasukan. Meskipun akhirnya pasukan Ali yang menang. Begitu. Tokoh intelektual di situ dikenal dengan Abdullah bin Sabah ya, katanya itu ya dia nih ada orang Yahudi juga menyusup begitu kan, menyusup ke dalam pasukan Ali juga, yang menimbulkan desas-desus tadi untuk mengadu kedua pihak. Itulah bahayanya lisan ya Tata. Ya, bahaya lisan, bahaya juga kalau demo kelamaan. Gini, biasanya makin malam itu makin chaos. Ya kan, kita bisa saksikan itu. Jadi ya kalau demo ada waktunya lah harus. Jangan dilewati kalau malam, maghrib sudah lewat itu banyak godaan-godaan syaitonnya itu. Iya. Bisa jadi tak terkendali itu. Betul. Iya. Jadi itulah meskipun Ali menang, tapi Aisyah dikembalikan lagi ke kota Madinah.
Jadi saat itu Aisyah tidak ikut campur lagi di politik. Tapi sayangnya ya sahabat meninggal ya. Zubair, Tolha itu meninggal pada saat itu. Kena terbunuh. serang gitu ya. Iya, di Kena serangan mendadak itu. Iya, serangan mendadak. Nah, Pak, itu konflik pertama. Baru konflik pertama kan. Belum lagi lanjut konflik begitunya adalah dengan Muawiyah. Muawiyah kan waktu itu tidak pergi haji, tapi dia ada di Syam, di Damaskus. Maka dia juga sama menuntut balas juga. Pengen ada siapa yang tanggung jawab nih ya? Iya, saya tanggung jawab. Nah, makalah itu akan menimbulkan perang Siffin tadi. Perang Siffin tadi adalah perang kedua. Kalau Jamal itu adalah perang saudara pertama dalam Islam, ya perang sipil keduanya, perang saudara adalah perang Siffin. Nah, perang Siffin antara pasukan Ali dan juga Muawiyah di sini. Nah, ini juga titik penting dalam sejarah Islam ya. Jadi kedua pihak perang sama ijtihad Muawiyah ya, tuntut dulu siapa yang pengen ya siap tanggung jawab lah. Siap tanggung jawab ya. Gentle Ini gitu ya, kita gentle. ya, kita ini dulu lah. Eksekusi dulu siapa yang membunuh Utsman itu. Kalau Ali tunggu baiat dulu saya karena orang Syam belum baiat kan. Syam belum baiat waktu itu. Akhirnya peranglah kedua belah pihak. Nah, di situ juga ada beberapa tanda. Ada sahabat siapa itu yang dulu pernah diprediksi Rasulullah. Kalau ya. Ali itu pengennya damai dulu lah ya. Ya, damai dulu. Kondisi power sudah sama dia. Baru nanti kita cari siapa yang tanggung jawab. Sebenarnya betul ya kalau secara teori kepemimpinan kayak gitu kan, semuanya sudah sepakat. Bikin kondusif Ya, dulu. kondisif dulu dalam satu kepemimpinan. Kalau Muawiyah pengen saat itu juga ditentukan ditegakkan keadilan itu. Ya. Tidak peduli kondisinya masih chaos gitu ya. Sebenarnya ya itulah ijtihad ya. Kalau kita balik yang berbaik sana, kita ijtihad masing-masing itu. Ijtihad saja menimbulkan perang. Iya. Apalagi pada pendapat kayak gini, gontok-gontokan itu ya. Gontok-gontokan artinya ya biasa aja mungkin kejadian ya. Kayak gitu. Ya jadi perang Siffin itu ada beberapa indikasi memang. Ada di sana ada Abdullah Amr bin As, ada Abdullah bin Amr ya. Provokator ada tapi. Provokatornya sebenarnya itu tidak ada ini ya, tidak ada yang tidak tercatat ya. Tapi memang itu sudah kedua belah pihak memang menginginkan perang kan, begitu kan, setelah cari jalan damai tak dapat kan. Dia itu ada satu sahabat yang Rasulullah itu prediksi ketika menggali Khandaq dulu. Dia semangat bawa batu segala macam bangun Khandaq itu. Tapi Rasulullah itu menunjukkan Rasulullah puji, tapi Rasul mengatakan bahwa sayang sekali dia akan dibunuh oleh orang yang zalim. Nah, ternyata dia ini ada di pasukan Ali. Dan dia meninggal dalam peperangan. Maka untuk ini ketahuan siapa yang zalim. Karena terbunuh, ingat sabda Rasulullah tadi. Nah, tapi dari pihak Muawiyah mengatakan terbalik katanya. Enggak, yang zalim itu adalah pasukan Ali karena membawa. Kalau tidak dibawa si itu kan, tentu enggak terbunuh dia tuh. Jadi saling lempar bola panas. Lempar. Kalau tidak salah ada juga Mbak. Kalau begitu, kalau misalkan kita yang bawa itu menyebabkan kita yang zalim, artinya kita yang membunuh Hamzah contohnya. Hamzah ada di pasukan Rasulullah ketika perang Uhud. Ya kan? Memerangi kafir Quraisy. Loh, masa kita yang bertanggung jawab? Gara-gara kematian Hamzah dibunuh oleh Quraisy kan? Kalau logikanya kayak gitu kan. Nah, jadi gitu. Ada debat seperti itu ya. Tapi pada saat itu berperang, Muawiyah ingat ini Ali ini sangat mendukung simbol-simbol keagamaan karena teringat dari Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan Ali enggak nulis Muhammad Rasulullah. Ada 2 kali kan? Muhammad Rasulullah diganti, orang Quraisy minta itu jangan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah kan ditulis. Hanya diganti kan. Nah, maka itulah ditusukkan mushaf tadi di atas tombak tadi, diacungkan di tengah itu. Apa tujuan minta tahkim? Tahkim itu artinya kita arbitrase stop konflik ini. Gencatan senjata. Nah, itulah lagi pasukan ini terpecah 2. Ada kata stop, Al-Quran diangkat. Ada yang setuju. Stop, kita minta tahkim. Ada yang sepakat. Nah, Pak, dari Ali nggak mau seperti itu. Tidak, kita hampir menang. Selesaikan saja kan. Tapi akhirnya sebagian pasukannya tidak mau karena tadi Al-Quran sudah diangkat seperti tadi. Nah, akhirnya perang stop, berhenti. Ya, itu perhatikan ada pihak yang minta menghentikan perang karena tadi Quran diangkat. Oke, kemudian baru tahkim kan.
Maka pulang baru dikirim Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari Ali ya, kemudian dengan Amr bin As dari pasukan Muawiyah kan. Maka tahkim berkumpul kan. Nah, jadi kalau tidak salah kompromi seperti ini. Jadi kita kompromi dulu kata dua pihak ini, kita turunkan Ali sebagai khalifah ya, dua-dua pihak ini. Jadi kita seolah-olah turun dulu, kosong pemimpinan kan. Biar nanti kita bahas selanjutnya kan. Nah, Abu Musa ngomong duluan. Kalau begini ketika maju di forum sudah sepakat, Abu Musa orangnya jujur kan, sahabat Rasulullah. Kami turunkan Ali dari jabatan khalifah. Selesai. Dia duduk. Amr bangun. Setelah itu karena Ali sudah diturunkan dari khalifah, kita angkat Muawiyah jadi khalifah. Nah, terkejut dia nih. Itu kan enggak sesuai dengan kesepakatan kita tadi katanya. Nah, malulah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian baru Abu Musa balik ke Mekah dan dia tidak ikut lagi politik sejak tahun itu karena tadi malu sama Ali kan. Nah, jadi seolah-olah sama kuat ini maka balik dan kekecewaan, maka pasukan tadi yang tadi minta stop tadi protes pula. Ali mengadakan tahkim dengan manusia, padahal hukum itu katanya tidak. Hukum itu adalah hanya di tangan Allah. Itu kalau mereka itu, maka tidak ini kan. Itulah dia mengkafirkan Ali. Nah, itulah pasukan orang-orang asal muasal Khawarij yang zohir ya, muncul di zaman Ali. Kita bisa lihat pertentangannya di itu. Maka memang pasukan Ali itu banyak orang yang protes, betul lah kata Ali itu kan. Banyak yang protes, ya kan. Mereka itu istilahnya apa yang dikatakan pemimpin, kadang-kadang mereka protes duluan gitu kan. Ada yang dulu ada satu dialog juga. Iya. Ali, kenapa pada zaman kau ini banyak masalah, tidak seperti zaman Abu Bakar sama Umar katanya. Maka Ali jawab, kalau Abu Bakar sama Umar itu pengikutnya adalah saya, para sahabat yang itu. Nah, kalau pada zaman saya ini pengikutnya kalian ini, nah, orangnya suka recok, ya kan kayak gitu kan. Nah, betul. Jadi hobi sekali ini kan. Makanya mereka mulai pisah orang 12.000 tadi, buat majelis sendiri. Itulah orang Khawarij kan. Boleh mendawamkan pemahaman mereka mengkafirkan Ali ya kan. Kemudian tadi tahkum tadi kan ada semuanya innal hukma illa lillah, hukum itu tidak lain hanya milik Allah. Nah, maka kata Ali ini perkataan yang seolah-olah benar tapi tujuannya salah gitu kan. Maka yang terkenal mereka gunakanlah ayat yang tadi Al-Maidah 44, 45 sama 47. Wa may yahkum bima wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaikal kafirun fasiqun kafirun fasikun ya, itulah ada 3 itu kan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia itu orang yang kafir, dia itu adalah orang yang fasik, dia itu adalah orang yang zalim. Itu padahal memang khitab ayat itu ya tentang Bani Israel. Coba dicermati, Bani Israel dan juga orang Nasrani itu diangkat, ditujukan tadi. Kalau itu asal muasal Khawarij, kalau asal muasal Syiah itu dari mana? Nah, Syiah ini kan sebenarnya adalah pendukung Ali, tapi dia itu lebih fanatis ya. Terlalu fanatik. Jadi sebenarnya dia itu kalau yang secara umum awalnya adalah lebih mendahulukan Ali terhadap sahabat yang lain. Nah, sebenarnya kalau ini, makanya tadi kan kalau kita lihat perpecahannya terjadi karena politik ya, gitu. Pada masa Ali semuanya masih wajar saja pada masa Ali. Kemudian ketika dia dibunuh oleh tadi orang Khawarij itu juga kan, turun ke anaknya 6 bulan Hasan bin Ali kan, itu masih kondisi ini masih normal gitu kan. Nah, tapi ada sebagian pihak itu setelah Ali meninggal tuh dia terlalu mendewakan Ali. Mendewakan Ali itu masih mending terhadap sahabat-sahabat yang lain ya. Itu masih yang tidak datang. Kalau ada yang malah menuhankan Ali, ada juga yang menuhankan Ali. Begitu kan. Jadi sudah ada masukan, mungkin ada hembusan-hembusan waham-waham yang enggak ini juga. Dari lisan lagi tadi ya. Lisan lagi ya kan. Begitu. Jadi dia mendewakan Ali. Akhirnya ketika Ali meninggal ya, dibunuh, kemudian ada Hasan. Nah, Hasan ini lain pula kebijakannya. Ya, setelah 6 bulan dia datang ke Muawiyah. Jadi begini, Muawiyah sebenarnya kan inti permasalahan kita ini adalah tadi menuntut darah kan. Ya kan? Sebenarnya sudah banyak orang meninggal dalam konflik ini kan, yang 5 tahun itu. Maka dia ini kan nyatakan kita ambil pilihan ketiga, saling memaafkan. Kalau kami memaafkan orang-orang yang membunuh pasukan kami, keluarga kami, bapak kami kan sudah. Nah, tolong Anda maafkan juga yang membunuh ini tadi. Itu bentuknya. Jadi
saling ini kita Balik karena ke nol lagi. tidak usah dicari lagi pembunuhnya itu. Nah, kemudian dia juga menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin pada Muawiyah. Karena Muawiyah sebenarnya dikenal sebagai orang yang baik sejak pemerintah secara itu. Makanya dengan hal itu disebutlah tahun Jamaah, tahunnya itu ya 41 Hijriah, bulan Rabiul Awal juga lah. Jadi tahun bersatunya kaum muslimin di bawah kepemimpinan tunggal khalifah ya Muawiyah, ya kan? Karena itu ke zaman khalifah apa? Mulailah Bani Umayyah mulai dari situ. Dan Hasan bin Ali balik ke Madinah. Meskipun pasukannya banyak tidak setuju juga, masih mendukung dia lah, tolong tetap jadi khalifah, ya, tetap memegang tampuk pemerintahan kan. Tapi itulah keputusan dia. Nah, dengan hal itu barulah kondisi aman lagi. Para sahabat yang dulu mulai kejayaan lagi kan abstain kembali setelah jelas pemimpinnya Muawiyah, maka dari situ kelihatan, maka sudah kalau sudah selesai konflik itu politik, siapapun yang akhirnya terpilih mendukung ya de facto mereka akan dukung itu, terlepas dari selesai konflik, karena konflik itu berdarah-darah kan itu. Itulah selesainya tahun 41 Hijriah, selesainya fitnah pertama. Jadi disebut fitnah pertama masuk umat Islam. Nanti ada fitnah kedua, ada fitnah ketiga, sampai fitnah keempat. Itulah yang jatuhnya Bani Umayyah. Nah, gitu. Ya, memang memahami konflik pertama ini. Jadi jangan sampai kita terjebak. Makanya kaum Sunni terutama ya, itu mengatakan konflik antara ada peristiwa fitnah terbunuhnya Utsman, kemudian konflik Ali Muawiyah ini, itu adalah perbedaan ijtihad ya tuh. Karena semuanya adalah sahabat. Karena dalam kita menurut kaum Sunni, kaum muslimin ahli sunnah, bahwa para sahabat itu ini adil semua. Ya kan? Meskipun berdosa tapi mereka maksudnya mereka itu disebut sahabat karena sampai mereka wafat mereka tetap muslim. Begitu. Itu secara zahir. Kita tidak tahu kalau di akhiratnya kan. Jadi tetap diterima sahabat. Hadis dari Ali kita terima, atau ada hadis dari Muawiyah juga diterima, begitu. Jadi tetap dianggap positif. Jadi jangan sampai kita malah mendiskreditkan Muawiyah, menganggap dia salah segala macam gitu kan. Nah, jadi batas itulah kita ini sejarah, dan mungkin bila ada nanti konflik seperti itu juga, nah kita harus mawas diri ya kan, harus mawas diri, jangan sampai malah keributan keributan politik itu malah jangan sampai kita terjebak terjebak jadi mengkafirkan, jangan diambil cara seperti ini tadi, mudah terprovokasi ya. Nah, Khawarij tadi kan akhirnya diberhantas oleh Ali kan, didatangkan Abdullah bin Abbas, didebat secara ilmiah, akhirnya berkurang, tinggal 1.000 orang, mereka itulah lari ke daerah Haruri ya, maksudnya kaum Haruriyah, daerah Nahawan, itulah 1.000 orang terakhir itulah daerah yang dibantai. Di Arab itu kan? Di Iran ya. Memang daerah itulah daerah Basro, daerah Nahawan ya, itulah daerah konflik pertama umat Islam itu muncul itu. Diberantas, tapi itulah akhirnya nggak mati. Ada yang lari, masih ada di sana. Ada yang punya putri dinikahi sama siapa tadi, pembunuh Ali tadi, tapi salah satu marahnya adalah bunuh Ali. Dialah yang eksekusi kan. Gitu. Bahkan kalau tidak salah, bahkan akhir 3 orang tuh, ada Ali di targetnya, Muawiyah di targetnya, kemudian di Amr bin As, 3 orang itu ditarget. Tapi yang ini ada yang sakit, ada yang nggak datang ke masjid, cuma Ali yang datang ke masjid hari itu, ya dibunuh di masjid. Itulah yang dikubur sekarang, yang di kota Karbala, di kota Najaf ya, kota Najaf, Basro ya, ada masjid Ali ya, jadi dikuburkan di situ jauh. Begitulah dia. Pusat pemerintahannya di. Nah ya, jadi Ali itu berapa bulan aja di Madinah ketika dia di Baiat, kemudian dia pindah ke Basro. Nah, jadi sejak masa Ali sebenarnya pemerintah kita nggak di Madinah lagi, pindah ke Basro sana. Dia mendekati biar koordinasi juga ke sana dia tuh kan, mendekati daerah ininya. Jadi pusat pemerintahan di sana. Gitu. Oke, mungkin sudah agak gelap ini, Tat? Ya, insyaallah. Terima kasih tadi pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nanti kita sambung lagi. Pada podcast ini. Terima kasih, Tat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.